Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abimanyu Gamawan Ramadhani, NPM 2310103015. Pada video ini, saya akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan tahap kedua yang terdiri dari PT BMSR, PT Beton, dan PT CEM untuk periode tahun 2023 dan 2024. Sebelum masuk ke analisis, saya akan perkenalkan singkat mengenai ketiga perusahaan ini. Yang pertama adalah PT Bintang Mitra Semesta Raya, TBK atau BMSR, bergerak di bidang perdagangan dan distribusi bahan kimia industri serta memiliki penyertaan pada entitas asosiasi dengan penjualan tahun 2024 sebesar Rp3.013 triliun. Kedua, PT Beton Jaya Manunggal Tbk atau Beton, produsen besi beton untuk kebutuhan konstruksi dengan struktur permodalan yang minim utang. Penjualan 2024 sebesar Rp128 miliar. Dan yang terakhir adalah PT Cemstar Indonesia Tbk atau CEM, produsen bahan kimia khusus untuk industri tekstil dan turunannya dengan penjualan Rp174 miliar pada 2024. Pada agenda presentasi kali ini, saya akan memaparkan yang pertama ada common size dan index number untuk analisis kegiatan operasi, yang kedua analisis DuPont untuk melihat profitabilitas dan efisiensi aset, yang ketiga analisis laporan arus kas, keempat analisis likuiditas, dan kelima analisis solvabilitas. Pada common size income statement tahun 2024 terlihat perbedaan signifikan pada struktur biaya ketiga perusahaan. PT BMSR mengalami kenaikan beban pokok penjualan dari 91,86% di 2023 menjadi 93,67% di 2024, yang mengindikasikan penurunan efisiensi biaya produksi. Sementara itu, PT Beton relatif stabil di angka 87,79% menjadi 91,51%. PT CEM justru mencatat beban pokok penjualan paling efisien dengan 69,11% menjadi 75,17% atau yang terendah di antara ketiganya. Dari sisi laba bersih, PT Beton unggul jauh dengan laba bersih 23,13% di tahun 2024, naik dari 12,56% di tahun sebelumnya. Dan ini didukung oleh tidak adanya beban pokok sama sekali. Sebaliknya, PT BMSR mengalami penurunan tajam dari 4,53% menjadi hanya 0,32% akibat tekanan dari kenaikan beban pokok, beban penjualan, dan beban keuangan yang terjadi secara bersamaan. Kesimpulannya, PT Beton unggul pada kinerja operasi dengan laba bersih tertinggi dan tanpa beban bunga. PT CEM mempertahankan margin bruto tertinggi meski beban umum dan administrasinya besar, dan PT BMSR mengalami penurunan kinerja signifikan akibat kenaikan beban secara bersamaan. Selanjutnya, indeks number dengan tahun 2023 sebagai tahun dasar. PT CEM mencatat pertumbuhan laba bersih paling tinggi dengan indeks 695,9, artinya laba bersihnya tumbuh hampir 595% dari tahun dasar. Meski beban pokok dan overhead-nya juga ikut naik tajam. PT Beton tumbuh stabil dengan indeks laba bersih 168,92 atau naik sekitar 69%, didukung disiplin manajemen biaya dan struktur bebas bunga. Sementara itu, PT BMSR mengalami penurunan sangat tajam dengan indeks laba bersih hanya 5,60, yang berarti laba bersihnya di 2024 hanya tersisa sekitar 5,6% dari tahun dasar. Ini terjadi karena tekanan dari penurunan pendapatan yang disertai kenaikan beban bunga, sehingga hampir seluruh indikatornya melemah tajam. Yang selanjutnya ada analisis DuPont. Analisis DuPont mendekomposisi return on equity menjadi tiga komponen, net profit margin, asset turnover, dan financial leverage. Untuk return on equity di tahun 2024, PT Beton mencatat ROE tertinggi sebesar 10,59%, naik dari 6,81% di tahun 2023. Kenaikan ini didorong oleh perbaikan margin laba dan asset turnover yang lebih baik, dengan leverage yang tetap terjaga. PT CEM juga menunjukkan tren positif, ROE naik dari 0,55% menjadi 3,66%, sementara PT BMSR mengalami penurunan ROE yang sangat drastis dari 21,7% di 2023 menjadi hanya 1,17% di 2024. Selanjutnya, jika dilihat dari komponen ROA-nya, PT BMSR justru memiliki aset turnover tertinggi, yaitu 1,68 kali di tahun 2024, menunjukkan perputaran aset yang sangat cepat. Namun, margin labanya sangat tertekan, hanya 0,32%, sehingga ROA-nya tetap turun tajam dari 11,26% menjadi 0,55%. Ini menunjukkan bahwa PT BMSR efisien dalam memutar asetnya, tapi tidak efisien dalam menghasilkan laba dari setiap rupiah penjualan. Sebaliknya, PT Beton memiliki aset turnover paling rendah, hanya 0,32 kali, tapi margin labanya sangat tinggi, sebesar 23,13%, sehingga ROA-nya justru naik dari 4,85% menjadi 7,46%. Kesimpulannya, PT Beton paling stabil dan positif dengan ROA, net profit margin, dan ROE yang meningkat konsisten serta leverage yang terjaga. PT CEM berada di posisi tengah dengan profitabilitasnya yang masih rendah namun membaik di semua indikator. Dan PT BMSR
paling mengkhawatirkan karena ROA, NPM, dan ROE-nya turun signifikan, sementara leverage-nya justru naik sehingga tekanan keuangannya perlu segera diatasi. Beralih ke analisis laporan arus kas, pada tahun 2024, ketiga perusahaan bersumber utama dari aktivitas operasi. PT BMSR mencatat arus kas operasi terbesar secara nominal yaitu Rp81,2 miliar, naik dari Rp45,1 miliar di tahun sebelumnya. Meski pendanaan dan investasinya tetap besar karena skala bisnisnya lebih luas. PT Beton juga tumbuh positif dari Rp15,8 miliar menjadi Rp27,6 miliar. Pertumbuhan arus kas operasi paling pesat di antara ketiganya. Yang menarik adalah PT CEM, yang dimana berhasil membalikan arus kas operasinya dari negatif Rp12,2 miliar di tahun 2023 menjadi positif Rp5 miliar di tahun 2024, menandakan sinyal pemulihan kinerja operasional. Untuk free cash flow, ketiganya mencatatkan nilai positif di 2024. PT BMSR tertinggi dengan Rp267,4 miliar, PT Beton sebesar Rp40,9 miliar, dan PT CEM setelah sebelumnya negatif Rp11,8 miliar, kini membukukan Rp12,8 miliar. Sebuah pembalikan yang penting bagi perusahaan ini. Namun, pada cash flow adequacy ratio, PT Beton mencatatkan rasio yang sangat ekstrim, yaitu 555,6%, yang meski terlihat sangat baik, justru bisa mengindikasikan adanya potensi inefisiensi penggunaan kas yang perlu ditelaah lebih dalam. PT BMSR mencatat 135,1%, yang cukup baik dan wajar, sementara PT C masih mencatatkan rasio negatif 56,5%, menunjukkan bahwa kas dari aktivitas operasinya belum mampu sepenuhnya menutupi kebutuhan kas rutin perusahaan. Kesimpulannya, PT BMSR memiliki arus kas paling kuat dan stabil, sedangkan PT Beton positif di semua komponen, tapi rasio kecukupan kasnya yang ekstrim perlu ditelaah efisiensinya. PT CEM sedang dalam proses pemulihan dengan free cash flow yang berhasil berbalik positif, namun stabilitas jangka panjangnya masih perlu diperkuat. Selanjutnya, analisis likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada asset test ratio atau quick ratio, PT CEM mencatat nilai tertinggi 1,83 kali di tahun 2024, meski turun dari 2,38 kali di tahun sebelumnya. Dan PT BMSR ada di 1,26 kali, juga menurun dari 1,49 kali. Sementara PT Beton jauh tertinggal dengan hanya 0,21 kali, yang berarti aset likuidnya masih jauh dari cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Pada cash to current liability ratio, PT CEM kembali tertinggi dengan 15,65% dibanding PT BMSR 6,48% dan PT Beton yang hanya 0,69%. Hal yang menarik terjadi pada cash flow ratio. PT CEM mengalami pembalikan signifikan dari negatif 38,99% di 2023 menjadi positif 10,11% di 2024, yang berarti perusahaan ini sebelumnya tidak mampu menutupi kewajiban jangka pendek dari kas operasinya. Namun, kini sudah membaik. PT Beton juga meningkat dari 15,53% menjadi 24,9%, bahkan tertinggi di antara ketiganya pada 2024. PT BMSR sedikit naik dari 6,47% menjadi 8,82%. Kesimpulannya, PT C memiliki posisi likuiditas paling kuat secara keseluruhan, terutama dari asset base ratio dan cash to current liability ratio yang tertinggi, ditambah pemulihan signifikan pada cash flow ratio. PT Beton membaik pada cash flow ratio, namun likuiditas keseluruhannya masih terendah. PT BMSR justru menurun di hampir seluruh rasio likuiditas, menandakan kas yang semakin tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek secara mandiri. Selanjutnya, analisis solvabilitas yang melihat struktur modal dan ketergantungan perusahaan terhadap utang. Pada debt to equity ratio, PT BMSR mengalami peningkatan resiko keuangan yang signifikan dari 0,80 kali di 2023 menjadi 1,5 kali di 2024. Ini artinya total utang PT BMSR sudah melampaui modal sendirinya, sebuah sinyal yang perlu mendapat perhatian serius. PT Beton mengalami sedikit kenaikan dari 0,40 menjadi 0,41 kali, namun masih berada pada level yang terkendali. PT CEM naik dari 0,27 menjadi 0,42 kali, meski posisi modalnya masih lebih dominan dibanding total kewajiban. Pada long term debt to equity ratio, hanya PT BMSR yang memiliki utang jangka panjang sebesar 0,3 kali di 2024. PT Beton dan PT CEM sama sekali tidak menggunakan utang jangka panjang dalam struktur pendanaannya. Kesimpulannya, PT CEM relatif paling sehat karena seluruh rasio utangnya berada pada level terendah. Meski mengalami kenaikan di 2024, PT Beton cukup stabil dengan tingkat utang yang terkendali dan sama sekali tidak memiliki utang jangka panjang. Sedangkan PT BMSR menunjukkan tingkat resiko solvabilitas yang paling tinggi karena seluruh rasio utangnya meningkat dan DER-nya di 2024 telah melebihi angka 1. Sebagai penutup, saya rangkum posisi ketiga perusahaan dari kelima dimensi analisis yang telah dibahas. Secara umum, PT BMSR cenderung tertekan di hampir semua dimensi, mulai dari kegiatan operasi, profitabilitas, likuiditas, hingga solvabilitas. PT Beton tampil unggul dan stabil di kegiatan operasi, profitabilitas, dan solvabilitas.
meski likuiditasnya masih perlu diperhatikan. PTCM berada pada posisi yang relatif stabil hingga baik di sebagian besar dimensi, dengan likuiditas dan solvabilitas yang relatif sehat, sementara kasnya masih dalam tahap pemulihan. Selanjutnya adalah kesimpulan umum. Untuk PT BMSR, mengalami tekanan finansial yang meluas di hampir semua aspek. Profitabilitas dan marginnya turun tajam di semua lini. Likuiditasnya melemah dan yang paling kritis, debt to equity rasionya di 2024 sudah melebihi 1, yang berarti resiko solvabilitasnya adalah yang tertinggi di antara ketiganya. Kedua ada PT Beton. PT Beton tampil sebagai perusahaan paling stabil dan konsisten. Return on equity dan laba bersihnya tumbuh konsisten, didukung struktur tanpa beban bunga, serta tidak memiliki utang jangka panjang sama sekali. Satu hal yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah cash flow education rasionya yang ekstrim, yang berpotensi mengindikasikan inefisiensi penggunaan kas. Dan yang terakhir adalah PT CEM. PT CEM berada dalam proses pemulihan yang positif, pertumbuhan laba dan free cash flow-nya tertinggi secara persentase dan likuiditasnya yang terbaik di antara ketiganya. Namun cash flow education rasionya masih negatif, sehingga stabilitas keuangan jangka panjangnya masih perlu diperkuat. Secara umum, dari kelima hasil proyek analisis ini, dapat disimpulkan bahwa PT Beton menunjukkan fundamental keuangan paling kuat dan stabil pada periode 2023 hingga 2024. PT CEM sedang dalam tren perbaikan yang menjanjikan, sementara PT BMSR memerlukan perhatian serius pada pengelolaan struktur biaya dan pendanaannya agar tidak semakin tertekan ke depannya. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.